Ya. Siap majelis. Silakan anggota yang lain. Terima kasih Ketua. Semula saya tidak ingin bertanya kepada ahli karena keahliannya sudah cukup jelas gitu kan. Tapi akhirnya saya harus bertanya juga. Di pasal 6 tadi seperti ahli katakan. Siap. Di ayat 3 ya. Ayat 3 di huruf terakhir ya, bahwa badan publik itu tidak dapat memberikan kalau itu belum didokumentasikan atau belum dikuasai. Ya. Kemudian di pasal 8 itu disebutkan kewajiban badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Baik. Di penjelasan pasal 6 disebutkan bahwa informasi yang dimiliki yang tidak dikuasai itu ya kan harus dibuktikan secara nyata. Nah, begitu penjelasan pasal 6. Termohon menyatakan bahwa dokumen sebagaimana diperkarakan itu tidak menguasai, tidak memiliki. Pertanyaannya adalah pada saat dulu menyusun undang-undang KIP, ada tidak semangat bahwa kalau dia tidak didokumentasikan, badan publik belum mendokumentasikan, maka harus ada cara lain badan publik untuk menyampaikan informasi publik yang diminta oleh pemohon. Tadi karena berkaitan dengan pasal 8 tadi. Jadi, oke, Anda termohon menyatakan tidak menguasai, tidak memiliki, maka Anda boleh untuk tidak memberikan. Tapi karena ada pasal 8, dijelaskan oleh pasal 6 bahwa harus secara nyata Anda tidak menguasai dan tidak memiliki, kan? Maka berdasarkan pasal 8, seharusnya Anda memberi pedoman atau memberi arahan kepada publik untuk melakukan sesuatu bahwa itu belum kami kuasai dan silakan untuk memohon informasi ke badan publik lain atau bagaimana gitu ya, sesuai dengan pokok permohonan. Nah, ada tidak di undang-undang ini arahan seperti ke sana? Jadi intinya kalau Anda nggak menguasai, dikasih tahu dong untuk pemohon untuk bagaimana caranya dia mendapatkan itu. Itu bagaimana pada saat penyusunan? Terima kasih majelis. Jadi begini, saat itu memang ada pembagian yang cukup jelas sebenarnya, cukup signifikan. Bedanya yang diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan yang diatur dalam Undang-Undang Kearsipan. Yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Publik itu adalah sifat dari informasinya. Oke. Jadi di pasal 6 itu dijelaskan misalnya sifat informasinya adalah yang misalnya membahayakan negara, misalnya soal sista. Kemudian informasi yang sifatnya adalah berkaitan dengan kepentingan perkembangan usaha, yaitu dalam KPPU. Waktu itu saya pernah menjadi ahli di sana. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan lain sebagainya. Jadi disitulah kemudian Komisi Informasi kemudian harus yang sekarang akhirnya pada pelaksanaannya melakukan misalnya uji konsekuensi yang kemudian dilakukan ini masuk yang dikecualikan atau tidak. Tapi lembaga atau badan yang memegang atau yang bertanggung jawab itu memang tidak diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Itu penjelasannya majelis. Iya. Pokok permohonannya adalah meminta dokumen pencalonan 2014-2019, 2019-2024, berita acara verifikasi dan surat dukungan dari partai politik. Termohon menyatakan itu tidak dimiliki dan tidak dikuasai, maka menurut pasal 6 termohon atau badan publik boleh untuk tidak memberikan, ya kan, boleh untuk tidak memberikan karena belum dikuasai atau didokumentasikan. Dalam keputusan atau kewenangan Komisi Informasi itu adalah menerima seluruhnya atau menerima sebagian, menolak seluruhnya atau menerima sebagian, ya kan. Kemudian ada juga kewenangan untuk membuka yang tertutup. Apakah majelis komisioner dalam sebuah persidangan berdasarkan Undang-Undang 14 2008
dapat diberikan kewenangan untuk memutuskan bahwa dokumen yang diminta oleh pemohon benar belum dikuasai, dan silakan pemohon untuk meminta kepada badan publik yang menguasai. Itu Komisi Informasi diberikan kewenangan semacam itu tidak menurut ahli? Menurut kami majelis, bahwa disinilah pentingnya dilakukan persidangan ini. Jadi komisioner atau sidang dari KIP inilah yang menentukan apakah kemudian informasi itu bersifat publik yang kemudian harus dibuka atau tidak. Perkara kemudian pemaksaan apakah lembaga yang bersangkutan itu juga nantinya berdasarkan undang-undang kearsipan yang juga dibahas dalam persidangan ini. Jadi kalau dalam persidangan ini terungkap bahwa memang ada badan-badan publik yang harusnya memberikan, yang dia kemudian sebagai pemilik informasi atau pembuat informasi itu diputuskan, maka sidang dari KIP sependek pengetahuan saya bisa memutuskan itu. Yes. Saya masih belum menanggap apa, kita belum bersepakat terkait dengan pertanyaan. Keputusan Komisi Informasi itu adalah menerima seluruhnya atau menerima sebagian, menolak seluruhnya atau menolak seluruhnya atau menolak sebagian. Itu sifat keputusan Komisi Informasi. Kemudian juga ada norma bahwa Komisi Informasi dapat membuka informasi yang dinyatakan dikecualikan oleh badan publik, gitu ya. Sekarang persidangan ini adalah dalil ada permohonan dari pemohon dan termohon menyatakan tidak dimiliki dan tidak dikuasai. Maka bisakah Komisi Informasi dalam sidangnya, persidangan Komisi Informasi kelak memutuskan benar menerima pokok permohonan dari termohon bahwa dokumen atau informasi yang diminta itu tidak dikuasai dan dimiliki? Berarti kan itu kan menerima seluruhnya dari argumentasi termohon. Tapi pada saat bersamaan dalam keputusan tersebut juga memerintahkan kepada termohon, ya kan, untuk berkoordinasi misalnya gitu ya, kepada badan publik pemilik atau pencipta dokumentasi informasi kan, atau kemudian bahwa menguatkan keputusan termohon bahwa tidak dimiliki, sekaligus memerintahkan kepada pencipta dokumen dan informasi untuk memberikan kepada pemohon, atau ya kan ya, menerima permohonan pemohon, menerima permohonan termohon dan memerintahkan kepada pemohon untuk meminta kepada pemilik arsip. Nah, Komisi Informasi menurut pengetahuan ahli yang menyusun itu bisa tidak diberikan membuat norma keputusan semacam itu? Saya tidak ingin melampaui kewenangan dari majelis komisioner. Kalau menurut sifat informasinya yang saya kuasai dalam penyusunan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi itu bersifat publik dan wajib diberikan kepada pemohon. Akan halnya termohon kemudian menyampaikan sanggahannya, saya hanya bisa menyampaikan itu adalah kewenangan dari para majelis komisioner. Karena kewenangan majelis inilah yang kemudian memutuskan pasal-pasal yang ada. Tapi kalau menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi ranah saya, informasi itu harus dan wajib diberikan kepada para pemohon. Iya, maju diberikan. Ya. Masalahnya mereka tidak menguasai, tidak memiliki. Ya. Kan agak pelik di sini. Maka kemudian bolehkah persidangan ini memutuskan, kira-kira gitu tadi bahasanya, satu, izin majelis, boleh nggak gitu? Sepanjang yang pengalaman saya menjadi ahli, kewenangan itu adalah mutlak di tangan majelis komisioner atau di tangan hakim kalau dalam persidangan. Saya tidak berhak atau tidak boleh memberikan masukan yang nanti akan mempengaruhi. Semua keputusan adalah di tangan majelis komisioner, tapi dari kontennya atau dari isi informasinya, saya setuju atau dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi, memang informasi itu harus bisa diberikan kepada pihak pemohon. Iya, baik, terima kasih. Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi saya maaf kalau tidak memuaskan. Ya, enggak.
Jadi ini juga dalam persidangan terbuka ini biar menjadi terkonfirmasi, karena dalam peraturan kami itu bahwa majelis komisioner itu dapat menolak saksi dan atau ahli kalau dia punya kepentingan pribadi terhadap para pihak, baik kepada termohon dan kepada pemohon. Setuju. Ketika Kemudian tadi saya bertanya memancing termohon ahli untuk A, B, C dan D, ahli tidak mau berkomentar. Ya kan, di sini kemudian pasal norma kepentingan pribadi dengan sendirinya teranulir. Ya kan, meskipun secara dunia sosial kita ketahui bahwa ahli ini sering berpergian, sering jalan-jalan dengan termohon dengan pemohon. Jadi supaya nanti persepsi kita itu menjadi sama. Jadi terima kasih terhadap independensi ahli yang bisa membedakan hari ini Anda sebagai ahli kan, bukan sebagai Suryo yang sedang mengejar ijazah kan gitu. Terima kasih. Siap, majelis. Baik, terima kasih. Saya kira para pihak belum lelah ya. Dengan kita akan terus sidang ya, tapi santai saja ya. Memang lumayan dari jam berapa tadi? Kita juga masih ada 3 agenda lagi habis ini ya. Siap. Baik, kami persilakan saudara pemohon dulu untuk bertanya kepada ahli Roy Suryo. Ya. Singkat-singkat aja pertanyaannya, jangan muter-muter ya. Kemudian yang lain boleh bertanya tetapi tidak mengulangi lagi pertanyaan yang sama. Silakan. Pemohon saya tetap menghadap. Iya, menghadapnya ke sini. Ya. Baik. Saudara ahli sebagai yang terlibat dalam penyusunan undang-undang KIP, menurut yang ahli alami, kenapa sih sebenarnya ada semangat untuk lahirnya undang-undang KIP ini? Apa dasar apa semangatnya yang ingin kemudian ayo kita buat undang-undang KIP, kira-kira begitu. Terima kasih pemohon. Izin komisioner dan semua pihak, ini tidak bisa dilepaskan dari proses reformasi yang kita alami tahun 1998 waktu itu. Bahkan tidak luput juga dari proses amandemen terakhir Undang-Undang Dasar 1945 yang tahun 2002, sehingga orang menyebutnya itu Undang-Undang Dasar 2002. Jadi waktu itu semua yang tadinya tertutup, mohon maaf, ayo saya sampaikan, sejak zaman Orde Lama atau Orde Baru, zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, itu semuanya dibuka. Dan mohon maaf juga, memang undang-undang ini ada nuansa atau diilhami oleh negara-negara yang maju, gitu ya. Termasuk juga pendapat-pendapat yang termasuk juga saya baca pendapatnya ada di gedung ini, pendapat dari Niels Bohr, ya, bahwa kalau dalam pemerintahan yang sifatnya tirani atau kemudian tidak demokratis, ya, itu senjata adalah utamanya. Tapi dalam negara demokrasi, keterbukaan informasi itu adalah yang diutamakan. Pendapat Niels Bohr itu saya kira juga sangat mengilhami lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, undang-undang ini, pemohon, itu waktu itu terasa sebagai satu tsunami yang dirasakan terutama oleh ASN. Waktu itu istilahnya masih pegawai negeri, ya gitu. Karena biasanya tertutup, mereka harus terbuka, mereka harus menyediakan pelayanan informasi, PPID, dan makanya semenjak diputuskan, saat itu kemudian diberi waktu 2 tahun, diputuskan tanggal 30 April 2000, baru berlaku penuh tanggal 30 April 2010. Kebetulan saya waktu itu sudah menjadi anggota DPR Komisi 1 yang menangani undang-undang ini, jadi ikut mengkawal. Jadi dasarnya adalah, latar belakangnya adalah Indonesia berkembang dari negara yang otoriter menjadi negara yang demokratis. Jadi diperlukan undang-undang yang sifatnya demokratis. Waktu itu terus terang, terakhir yang saya sampaikan, majelis dan semua pihak, sempat ada kekhawatiran juga terutama dari unsur aparat TNI Polri agar membuat undang-undang kerahasiaan waktu itu. Makanya undang-undang kerahasiaan itu kemudian dimasukkan dalam pasal 17 dalam undang-undang ini, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Intinya adalah keterbukaan bagi masyarakat, dan alhamdulillah itu masuk menjadi kehidupan kita sekarang yang demokratis.
Begitu pemohon. Terima kasih. Baik, Ada pertanyaan lain? izin melanjutkan majelis. Pertanyaan lain ya? Ya. Jangan melanjutkan lagi Bukan. pertanyaan lain. Oh ya, pertanyaan lain Ah. ya. Badan atau siapa saja yang berkewajiban menyediakan informasi publik menurut ahli? Baik, begini pemohon, ya kan ya. Pertanyaan itu harus ada lampaui karena argumentasi dari termohon itu dia tidak menguasai dan tidak memiliki. Jadi silakan digali dari pemohon, dari ahli ini, ya kan ya. Misalnya apakah termohon ini menurut Undang-Undang KIP itu punya kewenangan untuk memaksa karena ada pasal 8. Ya, pasal 8 itu kewajiban pengarsipan segala macam itu diatur oleh perundangan. Jadi kalau berkaitan dengan apakah itu terbuka, apakah itu dimiliki dan seterusnya itu sudah cukup jelas posisinya. Ahli sudah menyatakan apa yang dinyatakan diminta oleh itu adalah terbuka. Itu saja. Ya. Jadi izin majelis, maksud saya begini ya, kan ahli ini kan hanya bicara soal keilmuan dan pengalaman, tidak menyentuh pokok perkara. Iya. Jadi saya ingin mengetahui kemampuan atau keahlian seorang ahli, siapa saja sih yang lembaga yang berwenang memberikan layanan informasi, bukan soal kalau lembaga tersebut tidak menguasai apa konsekuensinya, karena ahli ini kami hadirkan sebagai ahli informasi. Ya sudah. Majelis mencoba memberi arahan, dan Anda ngeyel ke itu, ya udah, itu haknya saudara, silakan diteruskan. Nanti kan juga majelis akan mencatat. Oh, silakan majelis. Iya, silakan. Terima kasih majelis. Jadi di bawah undang-undang pemohon itu kemudian ada aturan-aturan di bawahnya. Dan karena kemudian yang melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah Komisi Informasi Pusat, ada di pusat, Komisi Informasi di daerah. Maka kemudian ada aturan yang disebut sebagai Perki atau Peraturan Komisi Informasi. Disitulah secara detail diatur lembaga-lembaga, nama subunit atau satuan dalam lembaga itu yang kemudian bersifat menangani kalau ada permintaan, termasuk juga prosedurnya, bagaimana cara memintanya, bagaimana cara bersuratnya, bagaimana kemudian kalau tidak diberikan, bagaimana kemudian kalau terjadi ketidaksepakatan dan kemudian diatur dalam persidangan seperti hari ini, itu semua ada di situ. Jadi itulah gunanya ada aturan di bawah undang-undang, kemudian yang kemudian mengatur ini semua di dalam Perki atau Peraturan Komisi Informasi. Begitu pemohon. Baik, cukup dari saya. Ya. Yang lain Ya, Pak. Sebenarnya sudah jelas, cuma ada beberapa, mungkin 2-3 pertanyaan dari saya. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan sebagainya, dengan KIP dan sebagainya. Pertanyaan saya, kan ada kriteria ya, apa yang disembunyikan ya, dikecualikan. Apakah ahli pernah menemukan di dalam undang-undang itu bahwa tanda tangan itu ada merupakan sesuatu yang dikecualikan? Siap. Jadi majelis, memang waktu itu ada banyak pertanyaan atau ada banyak kemudian masukan. Kenapa dalam undang-undang yang dibuat tahun 2008, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini tidak disebutkan secara definitif mana data yang sifatnya pribadi dan data yang sifatnya umum. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dibuat setelah itu tahun 2022, tepatnya di Undang-Undang Nomor 27, ada penjelasan bagaimana data pribadi bersifatnya. Ada yang sifat pribadi tapi bersifat umum, dan ada pribadi yang sifatnya khusus. Di situ disebutkan juga misalnya soal biometrik, kemudian nomor induk kependudukan dan lain sebagainya. Tapi yang disebut kata yang tadi dikatakan tanda tangan tidak bersifat data pribadi yang harus dilindungi. Jadi itu bisa diberikan. Jadi kalau misalnya KTP yang wajib kemudian dilindungi adalah NIK, nomor induk kependudukan. Karena NIK itu bisa mencakup tanggal lahir, bisa mencakup kode-kode lain yang bisa digunakan untuk sebagai masukan kalau digunakan dalam kepentingan lain. Begitu mohon. Iya. Jadi tanda tangan tidak. Karena saya merujuk contohnya ada pertemuan arisan atau apa itu ya kan, itu kan ada absen ya, yang hadir ya itu kan tanda tangan. Dan ya kan, ini kan bukan sesuatu yang rahasia gitu loh.
Itu menurut saya, makanya saya konfirmasikan ke ahli. Kemudian bagaimana hubungan antar lembaga? Tahu nggak majelis? Ahli. Hubungan antar lembaga. Bagaimana lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk mendokumentasi sesuatu ya, khusus dokumentasi sesuatu. Tapi tidak diberikan oleh lembaga negara juga, sesama lembaga negara. Apakah sesama lembaga negara ini ada sesuatu yang harus dirahasiakan? Bukan publik ya? Izin pemohon. Sekali lagi sifat dari Undang-Undang KIP adalah tentang kontennya, tentang informasinya. Ya. Jadi kewenangan antar lembaga, sependek pengetahuan saya, adalah nanti akan insya Allah bisa dijelaskan oleh ahli yang memiliki pengetahuan di bidang Undang-Undang Kearsipan. Karena setahu saya di dalam Undang-Undang Kearsipan ada juga memang hak dari Arsip Nasional Republik Indonesia, bahkan sampai kepada kalau suatu data itu kemudian harus dicari, ada istilahnya itu DPA, Daftar Pencarian Arsip. Jadi harus bisa dikejar. Itu kewenangannya ada di dalam Undang-Undang Kearsipan. Tapi izin sekali lagi, saya bukan termasuk pembuat Undang-Undang Kearsipan. Mohon. Terima kasih. Saya perdalam pertanyaan pemohon ini. Saya perdalam ini. Ya. Siap. Ini kan Pak Suryo pembuat undang-undang. Ya. Tidak diizinkan. Jadi gini, kepada ahli. Siap. Apakah Undang-Undang 14 2008 itu juga dimaknakan berhubungan antar badan? Jadi kalau adalah pasal pengecualian di pasal 17, apakah pengecualian itu berlaku hanya bagi publik, kan? Atau juga berlaku antar badan? Gitu. Itu semangat Undang-Undang 14 2008 itu seperti apa pada saat dulu dibuat? Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus, Majelis. Jadi saat itu memang lebih kepada bagaimana publik itu memperoleh informasi. Jadi bagaimana kemudian badan itu memberikan informasi kepada publik. Tapi memang detail bahwa antar badan, misalnya yang hari ini terjadi KPU dengan Andri gitu, itu akhirnya kemudian dibahas dalam undang-undang yang lain. Jadi saat itu izin majelis memang lebih bersifat konten. Kita waktu itu yang kita pikir adalah keterbukaan informasinya. Intinya ini harus bisa diberikan kepada publik. Badan harus bisa memberikan. Badan harus ada unit. Dan unit itu tidak boleh di bawah badan itu. Unit itu langsung di bawah Komisi Informasi sebagai panjangan tangan. PPID kan langsung seperti itu. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Undang-Undang 14 2008 itu adalah keterbukaan negara kepada masyarakat. Ya, badan publik, ya, badan publik, baik itu BUMN, partai politik, dan seterusnya adalah kepada masyarakat. Sementara antar badan, antar partai politik, antar kementerian, antar lembaga tidak diatur berkaitan dengan hal ikhwal pengecualian, gitu ya. Siap. Betul. Terima kasih. Betul, Majelis. Ya, saya tambahkan, sepengetahuan saya, lembaga-lembaga di bawah presiden itu adalah satu, ya kan? Artinya masa presiden minta nggak boleh gitu, seandainya. Ya itu artinya lembaga di bawah presiden itu ada punya tanggung jawab negara. Sedangkan undang-undang itu undang-undang ini itu undang-undang keterbukaan publik, bukan keterbukaan antar lembaga negara. Kan begitu ya? Siap. Saya pikir cukup ya. Ya. Saudara ada termohon? Silakan. Kami tidak mengajukan pertanyaan. Baik. Nah, cukup ya. Terima kasih saudara ahli Pak Roy Suryo. Selanjutnya Pak Roy Suryo masih tetap mau di sini atau boleh saya ke belakang? Boleh di belakang ya. Siap. Karena tidak ada lagi pertanyaan buat Pak ahli Roy Suryo. Ya. Baik, mana yang satunya? Baik. Satunya lagi di kamar kecil. Ya. Baik, kita tunggu. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, sama-sama. Wayangnya nggak dibawa. Ya. Iya bang. Wayangnya nggak dibawa. Baik, para pihak, kita masih ada satu ahli yang kita dengarkan, yaitu Pak Yulianto.
yang tadi oleh pemohon dianggap ahli di dalam ilmu kearsipan, ya, di dalam kearsipan begitu ya, kurang lebih begitu. Tentu landasannya adalah Undang-Undang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ya. Bagaimana Pak? Mohon izin Ketua, bukti keahlian dari beliau itu mungkin Iya, nanti kita dengarkan. Ya, Ya. baik, terima kasih. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang keahlian. Sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada termohon, nanti saudara lebih fokus untuk menjelaskan tentang pasal 4 ya, Undang-Undang Kearsipan tentang azas penyelenggaraan kearsipan pada poin B, poin L, poin M, dan N. Poin B itu berbicara tentang azas apa tadi? Tentang azas keautentikan dan keterpercayaan seperti apa itu. Kemudian kebermanfaatan, aksesibilitas, dan kepentingan umum. Saudara nanti jelaskan dari aspek itu ya, biar lebih fokus kepada persoalan ya. Kemudian nanti di pasal 43 juga ya, berkaitan dengan arsip, statis, dinamis ya. Pasal 43 ayat 2 khususnya tentang pemberkasan dan pelaporan sebagaimana wajib dilaksanakan paling lama 1 tahun sejak terjadinya kegiatan, dan juga pasal 84 tentang pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dikenakan sebagaimana pasal 43 dipidana 10 tahun atau 500 juta rupiah. Saudara bisa menjelaskan itu, ahli? Dan saudara nanti sebelum menjelaskan, saudara boleh menunjukkan ya pengalaman keahlian saudara di bidang kearsipan. Silakan. Baiklah, pertama-tama saya akan perkenalkan, nama saya Julianto Widiarjo, SE Magister Sains, S1 saya adalah manajemen, S2 saya adalah administrasi. Dalam kasus sengketa informasi publik ini, saya diminta oleh Saudara Bonatua Sirait sebagai ahli, di mana untuk itu saya sudah menyiapkan beberapa telaah terhadap kasus ini. Di mana dalam kasus ini sebetulnya berfokus kepada satu, apakah ijazah merupakan arsip? Baik, sebentar. Apakah ahli berwenang Saudara mengelolanya? ahli, ya, tadi ada permintaan dari termohon ya. Jadi biar terakomodir juga permintaan dari termohon, saudara bisa menjelaskan terlebih dahulu pengalaman dan keilmuan saudara di bidang kearsipan. Ya, karena tadi oleh pemohon saudara dihadirkan sebagai ahli yang menguasai tentang kearsipan. Saudara jelaskan biar nanti kita diketahui oleh termohon ya. Baiklah, Gitu. tapi mungkin sebelumnya saya akan klarifikasi. Saya memang diminta sebagai ahli, tetapi kemudian tidak pernah ditanyakan keahlian saya itu sebagai pada bidang kearsipan atau apapun, begitu. Tetapi kemudian saya melakukan telaah terhadap kasus sengketa informasi publik ini, karena ini berkaitan mengenai permohonan informasi publik tentang ijazah, dan kemudian permohonan informasi publik tentang bagaimana peran Andri. Oleh karena itu, saya memang bukanlah sarjana arsiparis, sehingga tidak mempunyai tingkat keilmuan dasar dalam konteks sebagai arsiparis, tetapi pengalaman saya sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta 2012 sampai 2016. Hubungannya apa, saudara Ketua Komisi Informasi DKI dengan keahlian saudara sebagai ahli? Ya, Ahli kearsipan. nah makanya karena permintaan saya sebagai itu kan kemarin tidak diminta sebagai soal kearsipan, hanya diminta sebagai ahli saja. Sebagai ahli. Iya, sebagai ahli saja, tidak ada bicara ahli itu. Bayangan saya tadinya malah saya akan bicara sebagai ahli dalam bidang sengketa informasi publik, bayangan saya. Tetapi karena saya memahami kasus ini adalah merupakan kasus sengketa informasi publik yang berkaitan dengan ijazah Bapak Jokowi selaku Presiden, dan kemudian persoalan pengakuan dari, bukan pengakuan, mohon maaf, tetapi karena ada bahwa Andri tidak memiliki, tidak ada menguasai dokumen tersebut, maka kemudian saya lebih banyak melakukan telaah kepada fungsi dan kewenangan Andri.
terkait dengan sengketa informasi publik ini. Makanya dalam telah saya itu saya tulis ada dua hal, yaitu apakah ijazah merupakan arsip dan apakah Anda berwenang mengelolanya. Yang kedua, apakah arsip tersebut bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada pemohon. Gitu. Maka telah saya lebih kepada, mungkin bisa saya Baik, kewenangan saudara menelaah itu dalam konteks apa? Iya. Baik. Ya, karena saya kan juga S2 saya bidang administrasi, di mana dalam pembelajaran ketika saya kuliah pun juga berkaitan juga bicara tentang arsip mengenai itu. Jadi dari sisi kependidikan saya walaupun bukan secara fokus kepada arsip, tetapi keadministrasian itu pun juga merupakan bagian daripada ini. Ya. Izin yang mulia. Ya. Baik ya, kita dengarkan saja nanti ya, silakan saudara nanti boleh mengajukan pertanyaan. Kita berikan kesempatan saudara boleh mengajukan pertimbangan dan nanti oleh majelis itu pendapat para ahli ini akan menjadi pertimbangan. Apakah dipertimbangkan atau tidak itu majelis yang akan memutuskan. Ya, baik silakan. Dilanjutkan. Apakah dengan pengakuan beliau itu bahwa beliau sebenarnya baru melakukan telah terkait dengan kearsipan sebenarnya ketika dimohon oleh pemohon untuk menjadi saksi ahli. Iya, tadi jadi majelis kualifikasinya berarti bukan ahli kearsipan. Iya, tadi majelis sudah mendalami sebetulnya. Baik, silakan ada anggota. Jadi termohon yang penting ahli ini sudah menerangkan posisinya. Dia sebagai apa dan bagaimana. Nanti apakah ahli termohon itu sepakat atau tidak sepakat, nanti bisa dituangkan di dalam kesimpulan. Termasuk juga kami juga kan belum tentu apa menerima dan tidak menerima, itu kan. Jadi kita dengarkan saja ini hak saudara, keberatannya sudah diakomodir oleh ketua, akan disampaikan, dan apa haknya pemohon untuk menyampaikan saksi dan ahli juga diakomodir. Jadi sama-sama equal ya, udah nggak usah diperdebatkan. Itu ya. Iya, majelis sudah membaca itu, ya kan ya. Majelis sudah membaca, makanya kenapa kemudian ahli ini disumpah, gitu ya, dipanggil, gitu kan ya. Itu percayalah, kami independen, gitu kan ya. Nggak usah berdebat dengan kami soal itu, gitu ya. Nanti Anda tuangkan saja dalam keputusan dan kesimpulan. Kita dengar saja. Kenapa? Ya soal relevansi nanti Anda sampaikan dalam kesimpulan, gitu ya. Majelis juga akan berpandangan, gitu ya. Udah santai saja, gitu kan. Ini ya. kan yang mengajukan kan saudara pemohon, ya. Saudara juga tadi diberi kesempatan untuk mengajukan, dipersilakan, ya. Nah, kalau saudara keberatan dengan ahli yang disampaikan oleh saudara pemohon, ini kan tadi fakta persidangan sudah disampaikan oleh majelis. Saudara juga boleh mengajukan keberatan, ya. Tadi keberatan secara lisan sudah saudara sampaikan. Mau ditindaklanjuti lagi dalam bentuk tertulis juga silakan. Nanti diterima oleh majelis, ya. Itu haknya saudara. Ya, baik. Kita dengarkan saja dan kita hormati persidangan ini. Silakan. Terima kasih Ketua Majelis Komisioner yang terhormat. Berdasarkan keilmuan saya, dengan ini saya akan memberikan keterangan ahli dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Yaitu yang pertama, poin pertama ada status ijazah sebagai arsip dan kewenangan ANRI. Pertama, kita harus menetapkan status hukum dari ijazah yang diminta oleh pemohon. Ijazah adalah arsip menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh dan seterusnya lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Ijazah adalah rekaman kegiatan pendidikan yang dibuat dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi. Ali, siap ya kan ya, langsung saya potong. Tadi kan Ali juga sudah mengatakan, ya kan ya, bahwa satu, Ali tidak diketahui apakah akan memberikan berkaitan dengan keahlian khususnya apakah atau tidak, kan begitu ya. Saudara melakukan telaah, gitu kan ya. Dan telaah itu berarti pokok persoalannya itu adalah termohon itu tidak memiliki dan tidak menguasai berkaitan dengan dokumen atau informasi yang diminta oleh pemohon, gitu kan ya.
Jadi dalam telah saudara, ya kan ya, saudara nggak usah menjelaskan, ya kan, karena pasti nggak akan kami pertimbangkan berkaitan dengan status dokumen itu apakah terbuka dan tidak terbuka. Ijazah itu tidak di situ domainnya, ya kan, tapi domainnya adalah apakah Andri sebagai badan publik itu memiliki kewajiban untuk memaksa dalam tanda petik setiap badan menyerahkan itu, ya kan ya. Tadi ada pertanyaan juga, apakah kemudian kewajiban itu betul disertai dengan sanksi, ya kan ya. Tadi termohon menyatakan bahwa tidak ada sanksi, itu tapi jadi pemohon tadi kan ada sanksi. Nah, hal kayak gitu, ya kan, kalau saudara menjelaskan itu akan menjadi bermanfaat di dalam persidangan ini. Tapi kalau Anda menjelaskan tentang status dokumen, status informasi tadi oleh ahli yang pertama tadi sudah cukup terakomodir, gitu. Baiklah, kalau begitu saya akan bicara si Andri. Andri adalah lembaga arsip nasional yang berwenang melaksanakan pengelolaan arsip statis berskala nasional. Ini sebagai garis bawah. Arsip statis berskala nasional didirikan dalam penjelasan pasal 19 ayat 2 sebagai arsip yang memiliki pengaruh terhadap kepentingan nasional. Yang keduanya, arsip yang mempunyai nilai guna sejarah. Ijazah seorang Presiden Republik Indonesia sebagai bukti kualifikasi formal seorang kepala negara tidak dilakukan lagi memiliki pengaruh terhadap kepentingan nasional dan nilai guna sejarah. Oleh karena itu, maka Andri harusnya membuat DPA, daftar pencarian arsip. Karena apa? Adanya nilai guna sejarah tersebut dan mengumumkannya kepada publik. Jadi Andri harusnya membuat itu. Sehingga dengan begitu, maka ijazah itu harus dikuasai oleh Andri, tetapi juga berkewajiban untuk mengakuisisi. Jadi bukan hanya untuk, tapi Andri pun harus mengakuisisi mengenai ijazah tersebut untuk dikelola sebagai arsip berskala nasional. Dengan demikian Andri adalah badan publik yang tepat untuk dimintakan permohonan informasi ini. Sifat keterbukaan dan kewajiban memberi akses. Mohon maaf, saya bahwa kalau kita bicara kearsipan ijazah, itu prinsip utamanya yang terbuka untuk umum. Ini asas fundamental Undang-Undang Kearsipan yang diatur dalam pasal 65 ayat 1. Arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum. Kewajiban pelayanan publik Andri kan sebagai lembaga, Andri wajib memiliki kewajiban hukum dasar pasal 64 ayat 1 menyatakan bahwa lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis. Pengecualian atau ketertutupan ketika dia tidak memberikan akses, pengecualian itu sangat terbatas. Undang-Undang Kearsipan yang mengatur bahwa arsip dapat dinyatakan tertutup, namun Andri harus membuktikan bahwa arsip ijazah tersebut memenuhi salah satu syarat di pasal 66 ayat 3. Jika kita melihat syarat-syarat tersebut, tidak ada yang relevan untuk menutup akses pada ijazah. Pengecualian yang mungkin coba gunakan pada pasal 66 ayat 3 untuk mengungkapkan rahasia atau data pribadi. Dalam konteks ini, ijazah yang digunakan sebagai syarat kualifikasi untuk jabatan publik atau presiden tidak dapat lagi dianggap sebagai rahasia pribadi semata. Dokumen tersebut telah menjadi bagian dari pertanggungjawab publik pejabat negara. Penjelasan pasal 3 huruf T menyebutkan bahwa hak-hak keperdataan rakyat meliputi ijazah, namun konteksnya adalah perlindungan. Jadi ijazahnya Pak Jokowi itu di Andri itu konteksnya dalam pada perlindungan, bukan penutupan akses saat dikualifikasi sebagai pejabat publik dipertanyakan. Itu pada persoalan mengenai itu. Adapun ketika aturan mengenai retensi, sekalipun Andri berdalih arsip tertutup, saudara ahli, ya, dalam fakta persidangan ini kan termohon tidak menguasai informasi. Ya, saudara bisa nggak memberikan satu pendapat ya terkait dengan tadi kan di awal saya sudah menjelaskan beberapa pasal yang terkait dengan undang-undang kearsipan begitu. Saudara langsung fokus ke sana saja. Begitu. Terima kasih, di mana Andri menyatakan tidak menguasai arsip tersebut karena arsip tersebut belum diserahkan oleh pencipta arsip kepada Andri. Ini sebetulnya adalah argumen faktual, bukan penafsiran dari Ahli. Memang,
Di sini nampaknya Andri akan mencoba memindahkan juga tanggung jawab dengan berdalih bahwa kewajiban pengelola arsip dinamis termasuk ijazah sebagai arsip vital pada penyebab arsip yaitu perguruan tinggi yang bersangkutan. Mereka akan berkenan bahwa arsip itu baru menjadi tanggung jawab Andri setelah diserahkan. Jadi jasa itu akan di. Baik ya, sudah sampai kesimpulan saudara? Karena selanjutnya kita akan ada pendalaman dari para pihak. Kesimpulannya sebenarnya, ya kan, karena arsip 100 tersebut punya nilai sejarah, dan kemudian Andri bukan pasif penerima, tetapi harus aktif melaksanakan akuisisi. Padahal bahwa dasar hukum pasal 59 ayat 2 udah menyebutkan bahwa pengelolaan arsip statis meliputi akuisisi arsip tetap. Pasal 60 ayat 1 lebih tegas, lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis. Melaksanakan akuisisi adalah sebuah perintah aktif. Ini berarti Andri memiliki kewajiban hukum untuk mengecek dan mencari mengambil arsip statis bernilai sejarah dimanapun itu berada. Maka pertanyaan balik kepada Andri adalah, apakah Andri juga sudah membuat PPA, daftar pencarian arsip terhadap arsip yang mempunyai nilai kesejarahan tersebut? Apabila Andri tidak membuat daftar pencarian, artinya Andri lalai dalam hal melaksanakan undang-undang kearsipan. Jadi kesimpulannya adalah sebetulnya tidak boleh tidak dalam kasus ini Andri harusnya bisa setelah 1 tahun proses pemilihan presiden itu Andri harusnya mencari dokumen karena dia mempunyai nilai kesejarahan. Gitu. Saya rasa itu jawaban saya. Terima kasih, saudara sudah menjelaskan tentang kearsipan melalui undang-undang kearsipan. Saya tanya kepada termohon, ada saudara yang mau ditanyakan? Kepada ahli, silakan. Mohon izin majelis, Iya, karena sejak awal ahli ini sudah menyampaikan bahwa beliau bukan ahli di bidang kearsipan. Kami dari termohon ini tidak melakukan pendalaman, dan keterangan yang disampaikan tadi memang tidak merujuk pada pokok sengketa dan undang-undang kearsipan. Pembacaan dan pemahamannya pun tidak sesuai. Baik. Demikian, terima kasih. Ya, saudara sudah menyampaikan pendapat saudara terkait dengan keterangan dari ahli. Saudara termohon, pemohon ada? Lulusan S2 aja kan di bidang administrasi ya, dan kearsipan. Kedua, karena ini memang perkara belum pernah ada ya, jadi wajarlah dia menelaah, dia menelaah dan sebagainya. Sebab itu saya juga menghargai penguasaan beliaunya. Ya, mungkin beliau supaya runtun sehingga beliau membaca. Tapi kalau saya boleh mengajukan pertanyaan, saya akan mengajukan pertanyaan. Ya, karena apa yang ahli apakah berikan keterangan pada kami jika Andri tidak melakukan tugasnya ya, dalam arti walaupun ada wajib, tapi apakah ada ketentuan di situ atau undang-undang itu yang mengatur bahwa ada pidananya? Ini berkaitan dengan pidana ya? Iya. Kalau berkaitan dengan pidana, karena kalau itu apa ada pidananya? Karena ini berkonsekuensi, ya kan? Kalau mereka seandainya mereka nggak tahu ya, dengan ini ya kita informasikan bahwa berbahaya kalau memang tidak melakukan tugasnya, yang mana di undang-undang itu ada menyatakan ancaman pidana gitu. Kalau saya melihat dan membaca sekilas mengenai undang-undang kearsipan ini, memang ada ketentuan pidana bagi pejabat yang lalai atau menyalahgunakan mengenai arsip yang ada dikelola oleh Andri. Nah, dalam hal ini kan Andri tidak memiliki dokumen yang sedang disengketakan hari ini, tetapi di situ kan merupakan kelalaian karena memang sebetulnya Andri tidak punya. Dalam saudara bunyinya apa di situ? Kesimpulannya aja, Iya. ya, bahwa ijazah presiden itu kan arsip strategis. Oke. Pencipta arsip adalah UGM, lembaga negara terkait, misalnya KPU, wajib melaporkan dan menyerahkan salinan otentiknya ke Andri paling lama 1 tahun setelah arsip itu digunakan. Iya. Itu telahnya. Logikanya di sini adalah Itu Andri kata tidak bisa. di pasal berapa itu?
pasalnya saya agak lupa, itu pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa dapat yang bertanggung jawab atas masalah pemerintahan lalu wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada Andri. Ada ya pasalnya? Iya, pasal Oh, 43 1 ayat tahun 1. itu. Dan kemudian pasal 43 ayat 3, Oke. arsip yang tercipta yang terkaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2, termasuk masalah strategis, wajib diserahkan kepada Andri dan untuk salinan otentik dari naskah asli paling lama 1 tahun setelah dilakukan pelaporan. Apa strategik tadi apa? Gimana? Yang ada strategik tadi. Yang gini, arsip yang tercipta yang berkaitan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2, termasuk masalah strategis, wajib diserahkan kepada Andri dan untuk salinan otentik dari naskah asli paling lama 1 tahun. Strategik itu umum ya, bukan untuk hal-hal tertentu. Iya. Ya, kepentingan negara yang strategik gitu. Kepentingan negara strategis. Iya. Oke, untuk KPU sendiri ada ancaman pidananya nggak? Ya karena KPU tidak menyerahkan, mungkin ada pidananya dari pasal yang ada di Undang-Undang Andri tersebut. Ada pertanyaan yang lain? Iya. Baik. Silakan. Silakan. Tes izin majelis, Saudara Ali sebagai orang yang berpengalaman selama ini di Komisi Informasi Jakarta ya, pernahkah melihat menangani kasus seperti ini di mana pemohon tidak diberikan informasi karena alasan tidak dikuasai, terus lantas apakah majelis mungkin ya bisa melakukan memanggil pihak-pihak yang menguasai informasi itu, dalam hal ini misalnya KPU seperti itu, atau bagaimana biasanya solusinya sehingga hak-hak ajasi pemohon dapat dipenuhi dengan adanya alasan tidak menguasai informasi oleh termohon. Terima kasih. Baik, izin. Ya, silakan. Lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun saya mau berusaha dulu, saya betapa sangat sedikitnya informasi yang bisa kami dapatkan dari termohon dari kami mengikuti persidangan dari awal. Lalu mereka tidak pula menyediakan ahli untuk hal tersebut. Ketika kami menyediakan ahli, mereka tidak gunakan untuk bertanya. Ya saya kira ini masih ada bau-bau ad hominem di sini, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan begini ya. Padahal kan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, bahkan mendapatkan, memiliki, menyiarkan dengan berbagai saluran yang ada. Nah, adanya undang-undang tentang kearsipan dan keterbukaan informasi publik ini harusnya menjadi wahana yang paling pas untuk mendapatkan itu semua. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh ahli tadi ya. Kalau beliau tadi kurang lancar bicaranya, penyebutannya wajar. Ya grogi karena penerimaan dan penghargaan terhadap tersebut kurang begitu. Tapi keahlian beliau kami sangat yakini dengan pengalaman beliau gitu. Nah, oleh karena itu Pak, buktikan di sini untuk mohon dijelaskan. Anda mengatakan hal yang sangat bagus tadi. Andri itu tidak seharusnya pasif menerima, tetapi aktif mengakuisisi arsip ya. Jadi ini adalah suatu kewajiban hukum. Jadi jangan mengatakan kami tidak menguasai. Ya kan, lalu dengan mudahnya silakan nanti diminta kepada bagian publik yang lain. Lalu kerja Anda apa dalam hal ini begitu? Nah, saya ingin bertanya, hal yang demikian itu, tolong jelaskan apakah ada faktor teknis dan non teknis sehingga aura atau bau daripada pekerjaan ini terasa tidak profesional begitu. Ya. Demikian. Ya, ada lagi? Sekaligus dijawab oleh ahli, silakan. Cukup ya? Silakan ahli. Baik, terima kasih. Kedua. Majelis Komisioner, sebagai pengalaman kami dalam persidangan Majelis Data Informasi, waktu itu pernah punya pengalaman adalah di mana badan publik tersebut mengaku tidak menguasai arsip yang diminta oleh pemohon informasi. Itu berkaitan dengan sengketa tanah. Termohonnya siapa? Termohon, waduh saya lupa itu, kami sudah tahun 2012, cuman ini ingatan saya itu
bahwa termohonnya itu adalah warga masyarakat, warga di mana tanahnya di daerah kawasan Senen, Paseban, tahu-tahu berubah menjadi sertifikat dimiliki oleh orang lain. Kasus sengketa itu, sehingga dengan situ pihak kelurahan ketika kami mintakan informasinya menyatakan tidak memiliki informasi tersebut. Padahal tanah itu merupakan arsip yang aktif, gitu kan. Oleh karena itu maka kemudian kami merujuk kepada Undang-Undang Kearsipan, dan meminta kepada waktu itu tergugatnya selain kelurahan juga BPN, kepada BPN. Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan itu akhirnya terbukalah bahwa arsip tanah tersebut ternyata masih dimiliki oleh pihak kelurahan, dan kemudian terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mensertifikatkan. Sertifikatnya terbit itu, tapi dengan putusan Komisi Informasi pada kasus tersebut, maka kami rekomendasikan kepada pihak pemohon informasi agar melanjutkan kasus tersebut menjadi kepidana dalam konteks pemalsuan ijazah. Jadi kalau bicara mengenai apakah pernah ada kasus yang lembaganya tidak mengaku tidak memiliki informasi, tetapi begitu dikejar dengan Undang-Undang Kearsipan itu sendiri, akhirnya terbuka bahwa arsip mengenai tanah tersebut masih ada. Itu satu hal. Kemudian mengenai pertanyaan Ibu tadi? Faktor teknis dan non teknis Ya. yang menyebabkan tidak profesional yang kami dalam melaksanakan tugas dan kearsipan. Betul. Nah, kalau itu fokus sebetulnya pada persoalan bagaimana lembaga ANRI melakukan kerja-kerjanya, karena di dalam undang-undang ANRI kan mempunyai kewenangan untuk mengelola arsip, mempunyai kewenangan untuk mengelola arsip, dan kemudian dia juga mempunyai kewenangan untuk mencari arsip yang mempunyai nilai kesejarah. Artinya ANRI harus mempunyai daftar pencarian arsip yang diumumkan kepada publik. Nah, apakah dalam kasus ini daftar ijazah Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia itu juga sudah dikeluarkan sebagai DPA oleh pihak ANRI? Itu kan pertanyaan saya yang sebetulnya tidak jawab, tapi karena mungkin ANRI meragukan soal persoalan kompetensi, maka mereka tidak mau mengajukan pertanyaan tersebut. Padahal dari pertanyaan tersebut itu bisa akan terjawab bagaimana tingkat kompetensi ANRI dalam melakukan pengelolaan ini. Apakah ANRI lalai? Kalau dari ini kesimpulannya sebenarnya ANRI sudah lalai dalam melakukan tugasnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kearsipan itu. Karena apa? Beberapa hal yang harusnya dia kerjakan seperti melaksanakan akuisisi terhadap arsip tertentu yang strategis buat kepentingan nasional ternyata tidak dilakukan. Terima kasih. Baik. Sebentar. Ada pertanyaan teman atau mendalami, ada yang tidak jelas dari penjelasannya? Sudah cukup? Baik. Pendalamannya cukup bagus ya Pak Ya. Saksi ya, ahli ya. Artinya kan dalam hal ini mestinya ANRI walaupun dia tidak tidak menguasai arsip itu, berdasarkan pengalaman diceritakan saksi, dia bisa menyuruh KPU memberikannya. Seperti itu. Mungkin saja. Maksudnya KPU bagaimana? Jadi maksudnya KPU dapat ANRI bisa memerintahkan memberikannya. Iya. ANRI-nya tadi kan meminta seperti itu. ANRI bisa mungkin bisa membantu kita, saya selaku pemohon, dengan menunjukkan upaya dia supaya menyuruh KPU, ada misalnya bentuk surat-suratnya bahwa kami sudah menyuruh KPU, sehingga kami bisa punya pegangan hukum bahwa ANRI sudah menjalankan fungsi aktifnya. Seperti itu ya, Majelis. Terima kasih. Baik ya. Saya tambahkan ya. Saudara ada bertanya atau apa? Enggak, maksud saya begini, kalau ada yang tidak jelas dengan penjelasannya ahli, karena kan ini ahli nih, dia menjelaskan ya pertanyaan saudara, jadi tidak membuat tidak menyimpulkan begitu ya, saudara nanti simpulkannya sendiri. Iya.
Iya, iya. Oleh sebab itu sangat penting untuk KPU dihadirkan. Baik. Karena dia adalah apa istilahnya? Iya. Sudah. Iya. Iya, KPU dihadirkan karena dari situlah nanti akan terbuka semuanya. Baik. Kenapa dia tidak memberikan, kenapa dan sebagainya. Karena bisa dikatakan semua perlawanan dan semua counter dari mereka ini adalah tidak terupdate karena mendasarkan pada keputusan yang sudah tidak berlaku lagi gitu. Baik. Ya. Jadi kami mohon untuk dihadirkan KPU dalam persidangan. Baik, itu termohon tadi ada yang mau ditanggapi dari penjelasannya ahli? Ya, sebenarnya dari awal, dari pernyataan awal kami tadi, karena beliau itu bukan ahli kearsipan, jadi kami tidak mendalami, dan juga tadi karena beberapa keterangan tadi itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan, termasuk tadi menyampaikan analogi dan contoh, itu kemudian dikontekstualisasikan dalam perkara ini sangat-sangat tidak tepat, apalagi ini seorang ahli. Saya melihat belakangan ini ahlinya bukan lagi sebagai ahli, tetapi posisinya sudah bergeser menjadi pemohon. Ini berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh ahli pertama. Dia berdasarkan keahlian dan netral, berdasarkan keilmuan dan pengalaman terkait dengan KIP. Nah, karena itu tadi menyerang ke Andri, kan seharusnya keahlian terkait dengan pokok perkara itu disampaikan. Iya, sebentar, nggak usah berkomentar dulu. Ya kan ya, mari kita hormati sama-sama. Nah, tadi kan ada penjelasan counter dari saudara, ya kan ya, bahwa lama-lama bergeser menjadi pemohon, gitu ya. Nah, kalimat ini kami mohon penjelasan. Anda kan meragukan kalian, ini ya, apa dengan tersebut, ya. Kemudian ada kalimat kok lama-lama bergeser menjadi pemohon, gitu ya. Betul tidak dari kalimat tadi? Nah, konteks bergeser menjadi pemohon itu bagaimana ya penjelasannya? Ya, tadi sebenarnya beliau itu membaca pasalnya terkait dengan bahwa Andri harus aktif kemudian harus ini. Ini kan lalai. Ya, pernyataan lalai itu berdasarkan apa buktinya? Ya, oke. Nah itu. Oke. Oh, jadi bukan dalam konteks menjadi pemohon informasi, bukan ya? Oke. Ya, hanya untuk mempertegas saja. Cukup jika tidak perlu saling bersilang, nanti keberatan dan ketidaksetujuan, silakan ada forumnya, ada mekanismenya untuk itu. Baik. Silakan. Ya, saya kembalikan anggota ada yang mau diperdalam. Tapi izin ketua mungkin kalau boleh diperbolehkan. Kenapa? Karena kan tadi sebetulnya saya mengajukan pertanyaan juga kepada Andri. Apakah Andri sudah membuat DPA? Anda terbalik, Anda itu dihadirkan di sini untuk memberikan keterangan agar persidangan ini menjadi jelas, tidak malah mengajukan pertanyaan, saling jawab malah jadi nggak jelas. Bagaimana sih? Baik, ya. Justru saudara yang harus menjelaskan ya berdasarkan keahlian. Oke. Kenapa ada DPA, landasan hukumnya apa dan sebagainya ya. Baik, saya kembalikan kepada anggota ada yang mau disampaikan. Cukup. Saya ada. Ya, saya berikan dulu. Di sidang ini ya. Artinya, jadi closingnya adalah untuk sidang berikutnya karena menurut hukum acara kita di pasal 27 itu kan ada menyangkut masalah pembuktian ya, bagaimana pembuktian. Jadi saya mengusulkan di sidang ini dan minta kepada ketua untuk tadi juga udah beredar tuh. Saya memanggil sebagai saksi itu dari Komisi Pemilihan Umum untuk sidang berikutnya, bukan ahli ya, saya saksi karena kan tadi ngomongnya permohon-pemohon kan selalu nunjuknya ke KPU. Namanya KPU, dia memang lembaga. Kalau namanya si Gede atau si Budi, saya minta dia juga sebagai ahli. Jadi saya mengusulkan itu aja dari saya untuk sidang berikutnya. Baik. Mungkin karena sidang berikutnya biar efektif ya sekalian menyampaikan alat bukti sudah ya. Sudah, alat bukti sudah. Baik. Saudara ahli, terima kasih saudara sudah memberikan keterangan dan kami persilakan saudara kembali ke tempat semula ya. Terima kasih atas penjelasan saudara. Ya, terima kasih ya. Baik.
Baik para pihak pemohon dan termohon, ya cukup panjang sidang kita hari ini ya, mulai dari pemeriksaan alat bukti, kemudian tanya jawab tentang alat bukti, lanjut kepada ahli yang tadi diajukan oleh saudara pemohon. Lalu berikutnya majelis akan coba untuk menelaah dari fakta persidangan pada hari ini dan selanjutnya akan diinformasikan oleh panitera untuk sidang berikutnya ya. Apakah kita akan memanggil pihak lain yang akan melengkapi fakta-fakta persidangan kita, ataukah nanti kita langsung pada kesimpulan yang akan disampaikan oleh para pihak. Nanti kita akan informasikan segera kepada para pihak. Baik. Jadi Ya. gini majelis, ini kan sudah jelas semuanya mengerucut ke KPU. Iya, makanya itu dipertimbangkan majelis. Iya, demi keadilan dan demi keterbukaan informasi, saya harapkan majelis dihadirkan di KPU kemarin. Kalau KPU tidak mau datang, ya artinya biar masyarakat tahu. Silakan Kalau dia datang, terbuka kan. Baik. Karena Saudara mengusulkan kotak Pandoranya itu di dia gitu. Saudara mengusulkan untuk dihadirkan KPU. Tadi anggota majelis juga sudah menyampaikan Iya, itu. terima kasih. Tapi majelis akan bermusyawarah tentunya ya. Iya, Akan bermusyawarah seberapa pentingnya KPU akan dihadirkan. sangat penting. Dan majelis. kalau menurut majelis penting, maka majelis akan memanggil KPU untuk sidang berikutnya ya. Tapi itu akan menjadi pertimbangan majelis. Termohon ada yang mau sampaikan? Cukup ya. Baik. Baik, terima kasih juga. Pemohon cukup? Baik. Iya, silakan. Nes, kan kebetulan kami juga menjadikan KPU sebagai termohon. Mungkin dalam waktu dekat akan ada sidangnya juga di sini. Dalam perkara yang sama, maksudnya permintaan informasi yang Iya. sama atau bagaimana? Dalam permintaan yang sama, tapi ini untuk KPU kami Iya, ingin badan publik. meminta lebih tinggi grade-nya, yaitu menghilangkan membukakan hal-hal yang disembunyikan. Baik. Tapi masih terkait dengan ijazah. Ya, objeknya sama. Baik. Nah, jadi Maka dari itu kita tadi mempertimbangkan, ya, apakah KPU itu akan dihadirkan sebagai saksi di dalam sidang ini, ataukah nanti dia akan menjadi termohon yang kemudian nanti akan diklarifikasikan pada saat persidangan itu. Ya, memang kita sudah baca registernya, tapi kan kita belum tahu bagaimana perkembangan dalam itu, ya. makanya saya Baik. ingin memastikan majelis, apakah nanti bisa seperti di pengadilan umumnya, apakah nanti bisa Andri sebagai termohon 2 supaya disertakan? Kita tergantung kepada pokok permohonan saudara, badan publik yang disengketakan itu mana, Ya. begitu. Jadi boleh saja satu pemohon, tapi registernya harus berbeda-beda. Misalnya register 1 Andri, register 2-nya adalah KPU, tapi pokok permohonannya sama, bisa, begitu, ya. Ya. Tapi nomor registernya harus tetap terpisah satu-satu. Jadi nggak bisa nomor register 1 tuh Andri dengan KPU, itu nggak bisa. Jadi harus tetap terpisah, ya, begitu. Baik, iya, makanya kita akan pertimbangkan ya dari berbagai macam aspek nantinya. Baik, ya, karena ada pokok permohonan yang pokoknya sama, tapi termohonnya KPU. Iya, ya, saya kira demikian. Ada lagi? Izin, Pak. Jadi justru karena kami mengetahui bahwa di yang ruang sidang, yang ruang pengunjung bisa. Justru karena kami menduga mengetahui akan ada sengketa antara Donatua yang keberatan terhadap seluruh konsekuensi, maka majelis patut mempertimbangkan apakah perlu kehadiran KPU yang kan dalam perkara ini. Itu ya pro dan tidaknya. Bisa juga karena kewenangan majelis komisioner itu untuk memanggil juga saksi dan ahli yang dibutuhkan dalam terang ini. Kalau kemudian
waktu dengan hari ini KPU menjadi saksi dan lain hari dia menjadi pihak termohon, itu juga yang menjadi perhatian kami. Apakah nanti cukup KPU memberi keterangan tertulis terhadap satu pokok hal, ya kan, bahwa sengketa ini itu adalah berkaitan dengan termohon yang tidak menguasai dan tidak memiliki, maka keterangan KPU itu hanya cukup satu kalimat, betul tidak saudara belum menyerahkan dan tidak menyerahkan, ya kan. Hal-hal isi-isi yang lainnya itu nanti masuklah pada sengketa yang kedua. Itu ya kan yang akan menjadi perhatian kami untuk apakah perlu KPU kami panggil atau cukup dengan keterangan tertulis. Itu ya. Tapi itu menjadi domain kami lah, nanti kami kaji. Ya, nanti pemohon dan termohon tinggal menunggu saja surat panggilan dari kami. Yang jelas beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan kami, pemohon dan termohon sudah kami informasikan. Gitu ya. Gitu. Ya. Sekira demikian ya. Cukup sidang kita pada hari ini. Pemohon dan termohon dan sengketa informasi dengan nomor register 09-9 verifikasi dan 2025 antara pemohon nomor Ponarua Selatan pemohon Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI sidang saya nyatakan skor. Majelis Kehormatan ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Sidang tertutup, hadirin persilakan untuk menggunakan ruang sidang. Di depan, wawancara depan. Itu bapak yang depan. Ayo. Bisa bang? Depan. Sabar. Sidang. Kita duluan. Meeting doang. Ini mau lagi keluar, tolong bantu dong. Ya, sini aja. Di mana? Sini aja, Bang. Hah? Ini biar KI-nya kelihatan. Ya.
Bang, sini aja nggak bang? Sini atau? Keluar. Candelin kertas, oh enggak, sini semua di enggak ada kipas. Apa yang ngomong juga nggak? Iya, nanti toh. Nanti. Nanti kan gantian. Seharusnya kalian udah punya ini kardus atau apa? Iya. Baik, dah. Oke bang. Oke. Baik, terima kasih ya untuk semuanya, untuk publik yang masih setia mengupdate berita tentang sengketa informasi di KI pusat dengan termohon Andri. Tadi memang sempat alot ya, apalagi ini kan sudah masuk substansi. Memang sepertinya ya sama seperti pas mediasi kemarin ya, Andri sepertinya masih malu-malu kucing ya, menutup diri, irit berbicara, ya kan, sifatnya masih terlalu pasif ya, seperti kata Pak Ali kemarin, Pak Ali Julianto, mereka seharusnya apa ya, aktif ya, Aktif melaksanakan. Nah, ternyata mereka pasif bukan hanya dengan meminta dokumen, tapi berkomen pun pasif. Saya rasa itu dari saya, mungkin yang lain bisa nambahkan atau ada pertanyaan? Kuasa hukum dulu. Kuasa hukum gimana? Nanti Jadi saya dan Terima kasih. Ya, dua-duanya. Sama dulu. Oke. Terima kasih. Ya. Oh. Pindah dulu mic. Pindah dulu. Mic-nya pindah. Emang jauh di situ. Suaranya nanti jauh. Oh gitu ya, terhalang ya. Kita bantuin kepiting ini. Untung saya pakai dasi. Jadi ada tempat. Iya, ada jemur. Sudah. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini sudah selesai ya, mulai jam 11 tadi, dan kami menghadirkan ahli. Ahlinya dua, Pak Roy Suryo. Dalam hal ini beliau kehadirannya sebagai ahli yang diminta oleh pemohon Pak Bona untuk menjadi ahli. Dengan pengalaman beliau ya, yang mana terlibat di dalam pembuatan undang-undang keterbukaan publik, kemudian undang-undang pelindungan data pribadi dan sebagainya. Jadi dalam kapasitasnya sebagai ahli yang independen ya, walaupun beliau sering dilihat seolah-olah oposisi, tapi beliau dalam hal ini sebagai independen. Kemudian Pak Yulianto. Pak Yulianto ini beliau mantan ketua KPI DKI. KIP DKI ya, dengan keahliannya. Dan dari awal memang kita juga nggak bisa ngomong apa-apa, mereka nggak menguasai. Mereka tidak menguasai. Kemudian rujukan yang dipakai berkorespondensi antara ANLI dengan KPU itu adalah keputusan KPU yang telah dicabut 731 itu, gitu. Nah, berarti kan tidak terupdate. Seharusnya mulai lagi. Bahkan KPU diminta oleh lembaga negara ANRI yang berwenang dalam hal ini untuk menyimpan dan mengabadikan dokumen, itu meminta pada KPU pun tidak diberi. Jadi dengan alasan adalah dikecualikan. Padahal yang dikecualikan di Undang-Undang Keterbukaan Publik itu untuk publik. Namanya aja keterbukaan publik, bukan keterbukaan lembaga negara gitu loh. Masa antar lembaga negara bisa saling menyembunyikan, ini kan juga agak aneh. Kan mereka dalam hal ini pembantu presiden semuanya kan. Dan semua kebijakan, semua komunikasi antar lembaga itu adalah diatur oleh undang-undang. Bahkan dikatakan tidak ada sanksi. Ya, tapi menurut kami ada sanksinya jika mereka tidak meminta. Ada sanksinya. Menurut tidak diatur. Tapi dalam pasal 84 yang kita lihat itu diatur bahwa lembaga ANRI itu harus meminta. Bahkan jika tidak aktif maka dikenakan pidana. Bahkan 5 tahun kalau nggak salah ini. Begitu pula KPU.
Nah, terakhir tadi, karena semuanya mengatakan bahwa KPU tidak terbuka dan sebagainya, oleh sebab itu kami meminta hakim untuk persidangan berikutnya menghadirkan KPU untuk memberikan penjelasan, karena kotak Pandoranya ini di KPU. Andri mengatakan KPU tidak memberi, sudah berkali-kali diminta, sudah berkomunikasi, tapi tidak memberi dengan alasan yaitu tadi merupakan yang dikecualikan. Nah, itulah mungkin Bang Roy Suryo sebagai ahli dalam hal Haryanto dulu, Mikrofonnya pindah dulu. Pindah lagi. telepon. Ya. Biar dari pasal hukum dulu, baru nanti saya dari lagi. Ya, agak keterlambatan. Agak keterlambatan ya. Nggak pakai simpati kan? Ya. Satu lagi. Namanya nggak pakai simpati kan? Iya. Mas Ari. Oke, sini udah. Jadi terima kasih ya teman-teman media sudah menunggu. Jadi sebagaimana kita lihat tadi dalam persidangan itu bahwa agenda hari ini adalah pembuktian sekaligus menghadirkan ahli ya. Dari Pak Bonatua sendiri, kami selaku kuasa pemohon ya, kuasa Pak Bonatua sudah menghadirkan bukti, dan begitu juga dari termohon yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia sudah menghadirkan bukti ya. Dan tadi kita lihat bersama bahwa bukti yang dihadirkan oleh Andri itu justru memperkuat bahwa Andri ini semacam pasif ya. Jadi Andri baru meminta kepada KPU setelah Pak Bonatua ini bersurat atau meminta kepada Andri ya. Di situ terlihat bahwa Andri ini hanya menunggu saja. Nah, kemudian dalam jawaban KPU-nya itu tanggal 11 ya, tanggal 11 September dibalas bahwa permintaan yang diminta oleh Pak Bonatua ini adalah termasuk yang dikecualikan sebagaimana peraturan KPU nomor 731. Nah, kemudian tadi majelis sempat mencecar, lah kan ini peraturan KPU 731 ini kan sudah dicabut. Apakah Andri sudah bersurat lagi belum mengingatkan KPU bahwa ini kan PKPU sudah dicabut, sudah diminta lagi belum? Dan Andri mengatakan tadi dalam persidangan ya bahwa dia belum bersurat lagi. Nah, di sini kan kelihatan bahwa dia memang ya nggak peduli ya. Jadi dia membuat kita capek aja lah ya memperjuangkan ini. Padahal sebenarnya kan dia lebih aktif lah, apalagi ini sudah menjadi perhatian publik ya. Kemudian tadi juga kita menghadirkan ahli yaitu Pak Roy Suryo dan Pak Yulianto ya. Jadi dalam keterangan-keterangan yang kita bisa saksikan tadi bahwa Andri juga nggak mau bertanya ya, nggak mau bertanya. Jadi justru hanya mengatakan menolak. Jadi kalau bisa juga teman-teman media bisa konfirmasi itu ke Andri, kenapa mereka hanya menolak aja begitu ya. Sekian dan terima kasih. Ya, pinjam dulu. Oh, udah. Bukannya sudah. Pindah ke meetingnya. Pindah dulu artinya. Capit-capitnya. Jadi keringat gemuran ya. Ya, pakai gini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini alhamdulillah saya sudah di Jakarta lagi. Kalau kemarin ada di Solo, ya tepat hari ini adalah peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda. Dan ini sedikit kita kemarin di Solo sepakat. Sumpah Pemuda dan pemuda itu tidak dipresentasikan oleh yang namanya Gibran. Ya gitu, nggak ada pemuda kok Gibran ya. Pemuda Indonesia itu jauh lebih maju daripada Gibran. Nah, tapi karena ini penting banget, Pak Dr. Bonatua sidang, jadi saya ke sini. Jadi tadi saya diminta selaku ahli dan sebelumnya sempat biasalah dipertanyakan, ini ahlinya ahli telematika atau ahli KIP. Saya dulu memang sempat diminta untuk menjadi narasumber sebelum saya menjadi anggota DPR. Jadi tadi sempat juga dipancing pertanyaan kapan tahun itu, kemudian juga surat-surat ketika saya menjadi ahli waktu itu saya tunjukkan juga ke depan persidangan. Jadi ini resmi ya, waktu itu ada keputusan dari Menteri Komunikasi dan Informasi, waktu itu belum informatika, masih zaman Pak Samsul Muarif. Saya waktu itu ditunjuk mewakili pribadi ya, jadi nama sementara yang lain adalah nama-nama institusi. Nah intinya begini, tadi dari pihak termohon itu mendalilkan atau akan berlindung di balik pasal 6 di Undang-Undang KIP, di mana pasal 6 itu ada memang badan publik itu bisa mengecualikan atau bisa kemudian menyatakan dia tidak menguasai.
Tapi saya katakan, yang pemahaman undang-undang itu harus dibaca secara komprehensif, harus dibaca secara utuh. Pasal 4-nya jelas. Pasal 4 itu justru memberikan hak kepada masyarakat, kepada publik untuk bertanya kepada badan publik untuk memberikan informasi. Nah, itu masih ada pasal 7-nya. Jadi pasal 7-nya itu badan publik wajib memberikan data-data itu melalui sarana yang ada. Makanya tadi saya katakan, itulah dibentuknya yang namanya Komisi Informasi dengan sangat detail. Di situ ada PPID, diatur, ada pasal 17 untuk pengecualian. Tapi sekali lagi saya katakan, yang namanya ijazah atau bagian-bagian dari ijazah, termasuk tanda tangan yang tadi ditanyakan kuasa hukum kita, ya, itu tidak dikecualikan, jelas banget. Karena di pasal 18-nya jelas banget, di pasal 18 ayat 2 dikatakan kalau orang yang pernah menjadi pejabat publik itu ijazahnya tidak lagi dikecualikan. Nah, jadi itu yang tadi saya sampaikan. Sempat juga saya dipancing oleh majelis hakim, ya, gitu, supaya saya mengarahkan majelis hakim, tapi untung ya kita tidak terpancing, ya, gitu, karena majelis hakim kemudian senyum karena saya harus bersifat independen. Ya, ahli itu tidak boleh memihak terlalu ke kanan, tidak boleh memihak terlalu ke kiri. Ahli itu akan dinilai kalau dia objektif dan independen. Tapi yang jelas ini membuktikan bahwa ada yang namanya Pak Burato, kong kali kong. Nah, kong kali kong tuh ini loh gambarnya, kong kali kong. Nah, gitu. Dia pernah kan, kalau sini pernah tak pakai dulu. Kong kali kong. Wah, jadi ini antar kong kali kong tuh. Jadi ini bapaknya, ini si pamannya. Nah, itu jadi ini yang namanya kong kali kong, ya, gitu. Jadi kong kali ini adalah antara KPU dan juga Andri, ya, gitu. Oke, saya kira itu Pak Yulianto, mantan komisioner dari KIP DKI, silakan Pak. Bentar, tapi pindahin dulu supaya kong kali kongnya pindah. Suara jelas. Iyalah, sampai banyak nih, banyak banget lagi. Oh ya, ngambil tawar enggak, Pak? Iya. Baiklah, terima kasih. Sebenarnya di persidangan ini terkuak bahwa Andri yang mendalilkan bahwa Andri tidak menguasai arsip tersebut karena arsip statis tersebut belum diserahkan oleh pencipta arsip, dalam hal ini KPU kepada Andri. Sebetulnya ini juga membuka kekurangan Andri sendiri, ya kan? Di mana Andri terkesankan sebetulnya memindahkan tanggung jawab.
Bona. Silakan kita ngobrol soal